أمي كم أهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها أمي كم أهواها. Bagaimana hukumnya orang menipu ibu kandungnya atas perintah istrinya? Man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku, bakti kau hai laki-laki? Siapa yang paling layak mendapatkan baktimu? Ummuka. Apa artinya? Ummuka, ummuka, makmu, makmu, makmu. Aku milik suamiku, kata ibu. Bu, ibu, wahai para istri, kau berkata, aku milik suamiku, tapi suamiku milik ibunya. Ibu jangan macam-macam ke suami ibu, karena ibu juga punya anak laki-laki, ibu punya anak perempuan. Oleh sebab itu, yang laki-laki ku sampaikan kepada kalian, yang lajang-lajang, yang belum menikah, kalian mesti berani berkata kepada calon istri kalian, kau akan menjadi a second woman. Apa kau bilang aku second, kata dia. Second itu artinya perempuan kedua. Yang pertama first, yang kedua second, yang ketiga third, yang keempat fourth. Kau akan menjadi second woman, perempuan kedua. Jadi kalau begitu kau duda ya? Bukan begitu. Jadi yang pertama siapa? Tengoklah tatoku. Apa? I love Amaden. Sembilan bulan 10 hari kau menumpang di perut emakmu apa di perut binimu? Yang menyusukan engkau 2 tahun mengalir darahnya dalam darahmu. Berapa kali dia tak jadi tahajud karena kau menangis tengah malam sampai azan subuh. Berapa kali dia tak puasa gara-gara engkau. Emakmu tak puasa 90 hari gara-gara engkau. 30 hari saat kau dalam kandungan, 30 hari tahun pertama, 30 hari tahun kedua. Ingat, 90 hari mak kau tak puasa gara-gara engkau. Tiba-tiba sekarang makmu datang mau minta 50.000. Nak, minta 50.000 nak, mak mau buka puasa tak ada duit. Kejap ya mak, ku tanya biniku dulu. Bagus kau tak usah jadi laki-laki. Kau gunting aja barang tu kau kasih ke ayam. Apa hukum main arisan uang dengan melebihkan 1 nomor untuk ketua yang memegangnya? Kita berkumpul 10 orang, sejuta, 10 orang kita berkumpul, lalu kemudian kita goncang ini. Nanti siapa yang namanya keluar dapat 10 juta. Tentu yang mengutip duit itu kan dia pakai Honda, pakai minyak. Maka kita kasih dia duit biaya operasional, bukan 1 nomor diususkan ke dia. Kira-kira berapa layaknya tukang kutip? Begitu kalau mau halal. Kalau tidak nanti bisa jatuh ke dalam riba. Apalagi arisan yang tak jelas pesertanya. Bu, ibu mau buat arisan ya? Ya. Saya kenalin narik, sekali narik berapa? 9-10 juta. Tapi kau cuma nerima 9 juta. Yang 10 itu bisa riba nanti. Jadi kalau mau kumpul kita 10 orang, sebetulnya akadnya itu akad utang. Orang yang ikut arisan sebenarnya akadnya akad utang 10 bulan kali 1 juta sebulan, 10 juta. Tapi dengan cara biaya operasional minyak dari panitia pengumpul nih. Kalau tidak nanti diambil itu bisa menjadi riba. Na'udzubillah. Penjelasan mengenai riba dan perbedaan konvensional dengan syariah. Duit, pinjam duit, bayar duit berlebih, riba. Pinjam 100.000, bayar 120.000, riba. Pinjam 10 juta, bayar 1.200.000, riba. Bank syariah itu Pak Ustaz. Coba bank konvensional. Bank konvensional minjamkan duit. Pak, bank konvensional, ya. Pinjam aku duit, aku mau beli mobil. Berapa harga mobil? 100 juta. Dipinjamkannya 100 juta, bayar 120, riba. Kalau bank syariah tak begitu. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Pinjam duit bank syariah. Maaf, kami tak melayani peminjaman duit. Untuk apa Pak? Untuk beli mobil. Di mana mobilnya? Di showroom sana. Bank syariah membeli mobil itu cash setelah
mobil jadi milik bank syariah menjualnya secara cicil, maka akadnya uang dengan barang tidak riba, uang dengan uang riba, itu beda. Tak nangkap saya Pak Ustaz, orang kalau pulang cairan memang payah nangkap, dehidrasi namanya. Bagaimana silsilah mahram dalam syariat yang harus ditegakkan? Boleh bersalaman di hari raya. Saya yang boleh saya salami mak saya, habis itu adik mak saya, habis itu kakak mak saya, habis itu adik saya, habis itu kakak saya, ke atas emak, adik emak, kakak emak, ke atas lagi nenek, adik nenek, kakak nenek, ke bawah anak perempuan, cucu perempuan, ke kanan saudara perempuan, anak saudara, keponakan. Yang tidak mahram li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu bimikhyatin minan nar, paku dari api neraka dicucukkan ke kepalamu, khairun, lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Jadi Ustaz Somad di kampus UIN kalau ada mahasiswi mau salaman gimana? Ustaz, dulu saya waktu pertama mengajar, waktu belum nikah, waktu masih lajang, waktu sedang ganteng-gantengnya dulu saya ngajar, datang dia, Ustaz, mau disalami takut berdosa, mau tak disalam awak jarang-jarang dapat, berat dulu tuh. Tapi untung saya dapat jurus, asal dia udah mau salaman langsung saya gini. Kadang kena juga sedikit, astagfirullah. Di mana Ustaz belajar cara salaman begini? Tak pernah saya pelajari di Mesir. Di mana? Di India, Mahabharata. Ustaz, apa hukum menyolatkan orang Islam yang mati bunuh diri? Ya Rasulullah, ya, ada orang mati bunuh diri, Nabi tak mau menyolatkan. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati bunuh diri, tapi Nabi membiarkan sahabat menyolatkannya. Kalian mau menyolatkan? Silakan. Apa maknanya? Hukum menyolatkannya tetap fardu kifayah. Nabi tak mau menyolatkan, menunjukkan zajar, teguran, jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri kamu. Makanya kalau ada nampak orang menung tepi sungai, cepat-cepat pegang. Kau kenapa menung? Aku buang air besar. Oh. Jangan bunuh diri. Allah Maha Kasih Maha Sayang. Ini mahasiswa semester 6 dah mau bunuh diri. Kau kenapa? Ini Pak Ustaz, SMS nggak dibalas, telepon nggak diangkat, galau. La ilaha illallah. Oh, saya antuk kan aja kepalanya ke dinding. Orang tak bisa sekolah, tak bisa makan. Di Palestina ditahan tentara Israel, semangat jihadnya luar biasa. Ini baru sikit aja sudah mau bunuh diri. Terlambat kiriman dari kampung, mau bunuh diri. Apa ancaman bagi orang yang tak tegur sapa dengan kita? Kita tetap berusaha ingin baik padanya, tapi dia tidak, Pak Ustaz. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibu bapak yang putus silaturahim, tetangga, muka, belakang, sahabat, kerabat, andai tolak, sambung balik. Saya sudah datang ke rumahnya Pak Ustaz, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Yang keluar tutup panci Pak Ustaz, kadang-kadang batu gilingan. Saya sudah datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Yang menyambut bukan dia Pak Ustaz, anaknya. Anaknya pun tak menyambut. Lalu siapa? Anjing herder Pak Ustaz. Engkau tidak dituntut tentang perbuatanmu, yang dituntut perbuatanmu yang tak baik saja. Adapun orang itu mau memaafkan atau tak mau memaafkan, itu bukan urusan engkau. Yang penting kau sudah minta maaf. Aku minta maaf ya, dah, titik. Tapi jangan pula kau sebutkan dia, aku minta maaf ya, masalah kau maafkan atau tidak itu bukan urusan aku, terserah kau lah. Jangan. Aku minta maaf. Minta maaf. Ma min muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahum, diampunkan Allah dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Perlu disebutkan silap saya? Tak usah. Minta maaf itu tak perlu kita sebutkan. Pak, aku minta maaf ya Pak. Udah, jangan bilang Pak, aku minta maaf, kemarin bini bapak bawa 3 hari. Oh,
Ya, kejap ya, aku ke belakang sebentar. Rupanya bawa parang panjang. Jangan. Cukup sekedar aku minta maaf. Tapi kalau terkait masalah duit, masalah materi, sempadan tanah, ini kebun engkau, ini kebun aku, ini BPN, Badan Pertanahan Nasional, jangan sampai geser sempadan. Ya, malam-malam digeser. Siapa yang menggeser sempadan tanah Faidah Shibrin sejengkal, quyida, dililitkan nanti di lehernya hari kiamat. Sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit leher. Terus disebutkan itu, aku minta maaf Pak, kemarin aku geser tapi udah aku balikkan dah. Supaya tidak utang piutang. Ibu pinjam panci kemarin belum balik kan. Mohon maaf ya Bu, kemarin ku curi celana legging ibu di jemuran. Aku pun mencuri juga aku tadi. Pernah kamu geser sempadan tanah sejengkal? Alhamdulillah sejengkal tak pernah Pak Ustaz. Yang kemarin tuh 3 meter. Lebih gawat rupanya. Ada anak yang hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan oleh orang tuanya saat masih hamil. Setelah lahir anak, kemudian dinikahkan kembali karena takut nikah yang kemarin tak sah. Bagaimana hukum menikah wanita itu Pak Ustaz? Bagaimana hukum nasab tersebut Pak Ustaz? Aku nikahkan kau dengan anak itu. Begitu bunyinya kalau nikah anak itu hamil. Kalau anak itu tak hamil lembut, aku nikahkan engkau, hai menantuku, lembut dia. Sebelum hamil tu. Tapi kalau hai menantuku, itu dah hamil tu. Aku nikahkan engkau dengan itu. Aku datang sini. Sah tak akad tu? Sah akad. Begitu kata kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Mazhab Syafi'i mengatakan perempuan hamil nikahnya sah. Kalau sah tak usah diulang lagi. Tiba-tiba 3 bulan sesudah itu lahir anak, diulang balik. Kalau kau ulang balik akadnya, berarti akad yang pertama tadi batal. Berarti selama 3 bulan dia serumah, itu apa hukumnya? Berzina lah dia. Maka akadnya tak perlu diulang lagi karena akadnya sudah sah. Sah, tak masalah. Perempuan hamil menikah sah. Yang jadi masalah, muncul 4 masalah setelah anak lahir. Lahir anak, maka anak yang lahir dari hasil perbuatan itu tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin siapa? Pakai bin emak. Tak boleh pakai bin binti ayah, karena tak ada hubungan nasab. 2, kalau si anak tadi lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, ini si abang yang pertama ini tak bisa jadi wali, karena dia bukan saudara seayah tapi saudara seemak. Saudara seemak tak bisa jadi wali. 3, kalau si ayah mati meninggal dunia, anak ini tak dapat warisan karena tak ada hubungan nasab. 4, kebetulan anak itu gadis cantik dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim Pakku. Ini anak saya Pak Ustaz. Istri saya ini bukan Salome satu lubang rame-rame. Memang saya saja pasangannya. Memang kami lambat nikah, tapi ini saya. Kami sudah tes DNA, ini anak saya. Kau salah bro. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Nah tak laku ini anak. Oleh sebab itu mesti kita jaga anak-anak kita. Jaga. Yang lajang, yang gadis, bonceng-bonceng dibiarkan. Pak, saya bawa anaknya sebentar ya, bawalah. Sampai pagi Pak, tak apa-apa. Pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Selesai, tamat riwayat. Na'udzubillah. Ingat, hidup ini cuma sekali. Buatlah hidup yang berarti. Jangan sampai menyesal sampai mati. Apa hukum orang tua keluarga melarang anak perempuannya dekat dengan laki-laki, sedangkan laki-laki itu ingin meminang anak perempuannya? Ini nampaknya yang menulisnya laki-laki itu. Mau disindirnya calon mertua itu malam ini. Kenapa tak tulis sekalian di mana letak arah mertuamu itu? Mana dia? Mana? Mana tuliskan Pak di sebelah kiri timur pas pada arah jam 10. Wahai bapak calon mertua, yang kau melarang anak gadismu dibawa oleh laki-laki, padahal dia tak ada membawa, dia hanya datang saja baik-baik mau meminang. Pak, aku orang baik Pak, aku ingin anakmu sudi kiranya menemani sisa hidupku sampai kematian tiba malaikat maut mencabut nyawa. Apa yang kau bawa?
membawa sebongkah cinta dan segenggam harapan. Makan kau lah cinta kau tu. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak laki-laki meminang anak gadis, apa yang kau pandang? Yang pertama kau tengok din. Apa itu din? Itulah religius tadi. Wa khuluquhu, apa itu khuluq? Akhlak. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan anakmu dengan dia. Kalau dia miskin, Allah yang mengasih kaya. Ada orang kaya di Riau ini, undangan buka puasa bersama di Hotel Pangeran. Saya diundang, dikumpulkannya anaknya, tetangganya, Hotel Pangeran makan. Datang dia ke meja saya, Ustadz Somad, saya nikah dengan bapak ini dulu. Ketika pertama nikah, pengantin baru bertamu ke rumah orang tutup pintu karena disangkanya kami mau minjam beras, saking susahnya. Tapi hari ini kaya raya. Jangan kau tengok karena hartanya, harta akan binasa. Jangan kau tengok karena sukunya. Berapa banyak orang melanggar pantang suku bangsa, diusir, dicabut gelar kehormatan. Tapi pandanglah karena agama dan akhlak. Baik dia akhlaknya, baik agamanya, rajin dia salat berjamaah, taat dia, nikahkan, Allah akan bukakan pintu rezeki. Ini datang anak lajang, petantang petenteng, pakai baju sobek, kaos sobek, celana sobek, tapi karena pakai mobil mewah. Inilah yang nampak dalam istikharah malam tadi. Ini nih bang, udah jelas anak tuh antingnya 12, sebelah kanan 3, sebelah kiri 3, di atas 2, di sini 1, di bibir 1. Menengok anting di bibirnya, bibir kita pula yang nilu. Anak funky. Selamat pagi om. Metal. Dinikahkan juga anak sama itu. Seminggu sesudah nikah anak pun balik meraung meratap, Oma, kenapa kau menangis? Yang mobil kemarin mana? Rental. Kau kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di tapak kakimu. Kau kejar akhirat, dunia akan tunduk di bawah tapak kakimu. Tapi kalau dunia kau kejar, akhirat kau belum tentu dapat. Betul? Oleh sebab itu cari menantu. Udah, ini sedang calon mertua kau ini sedang lembut. Sesudah ini balik dari sini langsung datang. Sebelum mengeras balik hatinya tadi. Tapi datang jangan sendiri petantang petenteng. Bawalah orang tua, bawa nenek mama, bawa Pak anggota DPRD. Kebetulan Pak Ahmad sedang ada di sini, bawa Pak Ahmad. Pak Polsek, Pak Kapolsek, tolong temani saya situ. Takut saya calon mertua saya ini bawa perang panjang. Nanti nengok pistol bapak takut dia. Oke. Jangan bawa saya. Kalau saya antum bawa, nanti saya yang diterimanya. Bagaimana hukumnya mandi di dalam kamar mandi? Elok lah. Kita khawatir tuh mandi di luar kamar mandi. Kalau di dalam kamar mandi, apa salahnya? Oh, masalahnya di bawah. Itu makanya kalau membaca itu sampai selesai. Apa hukumnya mandi dalam kamar mandi? Tertutup, tak memakai kain basahan. Nabi Musa tak mau mandi ramai-ramai sama orang Yahudi. Orang Yahudi mandi ramai-ramai di sungai telanjang sambil ketawa tunjuk-tunjuk kiki. Orang Yahudi mandi ramai-ramai di sungai. Nabi Musa tak mau. Nabi Musa mandi sendiri di balik batu. Ada batu besar, mandi dia. Mandi di balik batu sendiri. Tak pakai basahan. Nah, datang orang Yahudi ngejek. Musa tak mau mandi sama kita karena dia kena hernia. Hernia itu bola lampu tuh besar. Musa tak mau mandi sama kita. Tengok tuh. Tengok Musa jauh kan? Dia tak mau mandi sama kita karena dia sakit kan? Karena sakit hernia. Bahasa kerennya hernia. Bahasa awaknya buih. Adik kau nak buih, nak omongnya mandi jauh sama awak. Dah. Nah, Allah Ta'ala mau menunjukkan bahwa Musa tidak kena penyakit itu.
digeser Allah. Waktu Musa sedang mandi itu bergeser batu itu. Batu yang besar itu tiba-tiba bergeser. Akhirnya mereka menengok Musa dalam keadaan telanjang, dan ternyata Musa tidak kena penyakit. Nah pertanyaannya, waktu Musa dibalik batu itu dia pakai basahan atau tidak? Tidak. Itulah dalil orang yang membolehkan mandi kalau tertutup, tak ditengok orang, boleh tak pakai basahan. Dalilnya hadis cerita tentang Musa mandi di balik batu, tak ada yang menengok. Yang tak boleh itu mandi bersama-sama, tak pakai basahan. Nah itu. Tapi kalau ada buya mengatakan di kamar mandi pun pakai basahan, itu adab. Dari kalangan orang-orang tasawuf, orang yang mementingkan akhlak, malu ditengok oleh malaikat kiraman katibin. Tapi kalau cerita boleh tak boleh, boleh. Ini dalilnya tentang Nabi Musa mandi di balik batu. Tapi kalau ada yang pakai basahan di dalam,